Perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. 1. Demokrasi berubah menjadi demokrasi parlementer. Pada pemberlakuan Undang-Undang Dasar, kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia yang tidak stabil pada saat penerapan demokrasi parlementer dinilai Presiden sebagai kondisi yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Demokrasi terpimpin tahun 1966, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila pada masa Reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Anak-anak, masih semangat untuk belajar di rumah? Semangat. Selamat berjumpa dengan Ibu Sari di sini dalam pembelajaran PKN kelas 9 dengan materi perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mendeskripsikan perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Nah anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum menyimak video pembelajaran, mari siapkan alat tulis kalian ya. Dan jangan kemana-mana, karena Ibu akan kembali lagi setelah iklan-iklan berikut ini. Berjumpa lagi dengan Ibu Sari di sini. Masih semangat belajar di rumah? Baiklah, untuk pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama menyimak dan menyaksikan video pembelajaran perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Macam-macam sistem pemerintahan. 1. Sistem presidensial. Sistem presidensial disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan di negara republik. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial yaitu A. Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala negara. B. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka. C. Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. D. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden. E. Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Sistem pemerintahan parlementer. Pengertian sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki arti penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan. Ciri-ciri sistem parlemen adalah sebagai berikut. A. Adanya pemisah yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. B. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden atau Raja atau Sultan atau Kaisar. C. Kepala pemerintahan dipilih oleh Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia. 1. Tahun 1945 sampai tahun 1949 atau sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Sistem pemerintahan yang digunakan pada awalnya adalah presidensial, tetapi karena kedatangan sekutu atau agresi militer
maka sejak tanggal 14 November 1945 terjadi pembagian kekuasaan di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri, sehingga sistem pemerintahan di Indonesia menjadi parlementer. 2. Tahun 1949 sampai tahun 1950 atau sistem pemerintahan parlemen semu. Pada masa itu, bentuk negara kita adalah Serikat atau Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer semu dikarenakan A. Menteri diangkat oleh Presiden, B. Perdana Menteri diintervensi Presiden, C. Kabinet dibentuk oleh Presiden, D. Presiden Menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen, D. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. 3. Tahun 1950 sampai tahun 1959 atau sistem pemerintahan parlementer. Pada masa ini, bentuk negara kita kembali ke bentuk negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Namun, sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer. Dasarnya adalah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, pengganti Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1945. 4. Tahun 1959 sampai dengan tahun 1966 atau sistem pemerintahan presidensial. Salah satu isi pada tahun 1959 adalah Presiden mengeluarkan dekret Presiden tahun 1959 yang salah satu isinya adalah menetapkan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Akibatnya, bentuk negara kita adalah kesatuan. Bentuk pemerintahannya republik dan sistem pemerintahannya adalah presidensial. 5. Tahun 1966 sampai dengan sekarang atau sistem pemerintahan presidensial. Pada tahun 1966 sampai tahun 1998, Indonesia berada dalam suatu masa yang dinamakan Orde Baru. Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpimpin pada era Orde Lama. Namun pada Orde Baru juga terjadi banyak penyimpangan. Nah, untuk melengkapi pemahaman kalian, duduk dengan baik, siapkan alat tulisnya, dan konsentrasi menyimak penjelasan lengkapnya melalui video berikut ini. Bertanya, sistem pemerintahan Indonesia ini seperti apa sih? Nah, The Fris Family kali ini dalam segmen edukasi akan menjelaskan lebih lengkap mengenai sistem pemerintahan Indonesia dalam bentuk video yang mudah dimengerti. Apa sih pemerintahan? Pemerintahan Indonesia itu punya prinsip otonomi daerah yang luas dan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi dengan mendelegasikan wilayah-wilayah administratif yang terbagi dalam 34 provinsi. Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensial. Bentuk pemerintahannya konstitusional dan dengan sistem politiknya demokrasi Pancasila. Ada 3 lembaga yang menjadi penyelenggara dalam pemerintahan Indonesia, yaitu 1. Eksekutif, 2. Legislatif, dan 3. Yudikatif. Simpelnya, eksekutif itu lembaga yang menjalankan undang-undang, legislatif itu lembaga yang membuat undang-undang, dan yudikatif itu lembaga peradilan kalau ada pelanggaran undang-undang. Nah, ketiga lembaga itu disebut sebagai trias politika, yang artinya kekuasaan politik yang dijalankan oleh 3 pilar. Bagaimana? Ibu yakin dengan video kedua tadi pemahaman kalian akan semakin mantap dan siap untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat ya belajarnya dan jangan kemana-mana karena Ibu akan kembali setelah jeda ikan berikut ini. Masih semangat belajar?
semangat. Kita tiba pada penghujung pada pelajaran hari ini, yaitu kesimpulan dan tugas. Agar kalian lebih mudah menyimpulkan pelajaran pada hari ini, Ibu sudah mempersiapkan video, kesimpulan, dan penugasan untuk pertemuan hari ini. Ayo kita simak bersama-sama video berikut ini. Baiklah anak-anak, dengan berakhirnya cuplikan kesimpulan dan penugasan tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Sebagai penutup, belajar PPKN itu menyenangkan dan mengasihkan. Pesan Ibu, selalu patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, selalu gunakan masker saat keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir. Yang ketiga, jaga jarak dan hindari kerumunan. Dan yang terakhir, tetap semangat, jaga kebersihan diri, jaga kesehatan bersama, kita lawan COVID-19. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.